Oke, Ci, ini ya Bapak Imo udah langsung ditarik sosoknya. Ada titik kenikmatan di situ kami hancurkan. Mana anakku? Melampiaskan melalui ragamu menyakiti anakmu. Kau tidak tahan untuk tidak mengendalikan dirimu. Yang marah-marah itu adalah bukan manusia. Kalau Jason marah-marah, bentak-bentak mama, berarti Jason adalah bukan manusia. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi. Saya Pak Kembali. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Hari ini Markas Mata Langit kedatangan seorang ibu muda yang cantik, yaitu Cik Lisa, yang didampingi oleh ibunya, yaitu Ibu Mehua. Nah, Cik Lisa ini memiliki 2 putri yang umurnya berapa ya putri? 9 dan 5 tahun. 9 dan 5 tahun, yang cantik-cantik. Nah, Cik Lisa mengalami keluhan yang dianggap tidak wajar karena di luar kesadarannya kadang dia marah-marah, kata-katanya kasar, tidak terkontrol, bahkan membuat lingkungannya menjadi tidak nyaman. Tapi setelah itu menyesal, sering seperti itu ya. Sering sekali. Sampai akhirnya ditirukan oleh anaknya. Ini yang sangat disayangkan gitu, karena itu sebenarnya di luar kesadarannya ya. Bisa diceritakan Ci, keluhannya apa? Keluhan yang saya alami, saya seperti kayak mengalami kepribadian ganda. Bisa tiba-tiba lagi anteng-anteng, tiba-tiba bisa marah. Dengan kesalahan kecil pun saya bisa marahnya bener-bener nyecer. Kalau belum puas, bener-bener teken banget sampai memukul, bahasa kasar. Iya. Dan yang saya rasakan juga pukulan saya sebagai seorang wanita itu kenceng banget. Itu pukulan itu Ke anak. Ke anak. Sampai bilang ampun, ampun, sampai kalau dia saya belum puas mukul, benar-benar kencang banget sampai bebekas atau gimana. Dan setelah anak itu tidur, yang saya rasakan menyesal sekali. Terus kejadian di rumah juga panas, hawanya. Kalau dengan suami sendiri bagaimana? Sama sih, suami juga sama. Sering Beberapa ribut? Iya sering. Kalau misalnya pas saya lagi anteng-anteng, nggak ada apa-apa, suami yang tiba-tiba marah ke saya, hawanya ke saya kayak lihat saya tuh kayak benci. Kesalahan kecil yang saya perbuat pun dia bisa marahnya bener-bener sampai kedengeran, itu kan kita malu ya. Tadi hawa di rumah itu panas, saling emosi, saling benci. Saya ribut antar keluarga. Paling nggak itu di antara anggota itu ada yang bikin ulah, yang memancing saya untuk marah. Jadi mudah tersinggung ya, masalah nggak bisa, Iya. Istilahnya kalau bahasa Jawa tuh senggol bacok gitu, nggak bisa iya, kena. Iya, ada aja yang bikin saya emosi. Misalnya kalaupun saya nggak emosi, nanti anak dengan anak ribut, atau anak dengan suami, atau saya dengan suami, muter aja kayak gitu, nggak ada keharmonisan Rumah tangga. betul. Katanya sempat terucap pengen cerai ya? Itu dari Sering mana? banget, Dari sering Cici banget, apa dari suami? sering banget saya dan suami sebenarnya. Seperti itu, karena memang yang dialami ya seperti monoton, rumah tangga ya cuma kamuflase doang. Rumah tangga cuma ya buat apa, kita ribut, cerai salah, nggak cerai salah, anak-anak lihat kita berantem, kayak tidak ada keharmonisan rumah tangga itu Kak. Terus sebenarnya yang menjadi subscriber Mata Langit itu bukan Cici, melainkan mamahnya. Ibu Mehua ini kan subscriber Mata Langit, katanya penggemar Panglima. Nah, apa yang membuat Ibu akhirnya menyarankan putrinya untuk kayaknya kamu harus kesini gitu? Ibu lihat tayangan yang mana? Banyak. Terakhir yang Ismi kesurupan banci itu. Terus? Ya maksudnya Panglima kan sampai tuntas gitu, bersih. Ya mudah-mudahan anak saya juga bisa lah bersih, hidup normal, rumah tangga. Orang tua kan kalau rumah tangganya adem kan lihatnya enak. Sebenarnya ya kan? orang tua tuh tidak mulu-mulu ya harapannya, Iya. rumah tangga anaknya adem, Iya. tentrem, Ini gitu aja udah bahagia ya Bu terus, ya. ribut terus. Ibu pernah lihat sendiri di depan mata kalau anak Ibu dan mantu Ibu ribut? Oh sering kena pukul juga sampai biru matanya. Oh ya, yang kena pukul Saya Cici. Oh, berarti masalah KDRT itu sudah istilahnya udah jadi makanan sehari-hari ya? udah biasa, iya. KDRT kalau pukul-pukul mah jarang kali ya, teman tuh ribut, ada aja masalahnya, bingung. Nah maaf, kalau untuk usia pernikahan sudah berapa lama Cik? 10 tahun. Nah Ibu sebagai orang tuanya dari Cik Lisa, kejadian itu terjadi setelah menikah atau sebelum menikah memang karakternya begini? Ya karena sebelum menikah juga kadang
ada lah ya emosi. Tapi nggak separah ini? Ya sudah menikah nih lebih parah. Katanya rumahnya pernah kemasukan ular ya, Ci? Iya, ular kecil kayak anak ular hitam di kamar mandi sama di depan. Oh, berdua kali kejadiannya? 2-3 kali pernah seperti itu. Tapi kecil kayak cacing, tapi kan kalau cacing coklat Segede ya. apa kelingking ya? Kecil? Kecil, dia tipis tapi hitam. Kayak anak ular hitam kecil. Yang pertama kali melihat siapa? Saya Terus langsung diapain? kasih garam aja. Kurang paham sih, jadi saya kasih garam aja. Terus ya kayak putar-putar gitu doang, udah Habis putar-putar dia mati. pergi? Mati? Mati. Oh, mati. Mati dia. Terus katanya pernah nemuin batu Di kasur Gimana ceritanya? malam-malam. Jadi kan mau tidur malam. Saya tidur, kok saya raba ini apa ya? Ini batu segede gini lah. Terus saya kasih suami saya nggak ada kepikiran macam-macam. Depan dapat batu. Batu di Hitam. dalam Itu batunya tuh macam apa? batu kayak batu apa Untuk ya? cincin? Enggak, Batu kolar. kayak batu kolar ya yang coklat abu-abu. Di kamar, di ranjang. Pas yang saya pegang, kok ini bisa ada batu di apa? Di atas kasur. Di kasur tempat tidur. Nah, saya kasih ke suami saya nggak ada kepikiran macam-macam. Suami saya dibuang keluar ke genteng kan kita ada di loteng gitu kan ada ini kan. Tapi pas saya lihat besokannya nggak ada itu batu, Udah nggak ada lagi. nggak ada. Saya nggak curiga sama sekali tadinya. Jadi keluhannya itu emosinya tidak terkontrol, terus sesak napas ya? Pernah ngalamin saya 2 kali subuh-subuh seperti kayak ngap, dada Iya, sesak. Kayak ditimpa apa nih? Iya, Dada? sesak. Kan saya memang ada riwayat asma, cuma Iya, pada iya. saat itu asma saya memang nggak kumat dan itu sampai saya berobat ke medis lambung sih 2 kali. Ininya diagnosanya lambung. Cuma pas dites sih katanya nggak apa-apa, makanya bingung. Jadi secara medis juga udah berobat ya? Berobat tapi medis, nggak iya. menemukan hasil. Terus Iya. apa lagi pundak berat? Sama ini saya punya belakang kayak ada yang kayak Kepala. Jadi pikiran pun juga kayak pernah sewaktu-waktu saya kalau misal memang itu kayak hampa. Oh, saya juga lupa bilang kayak apa? Nafsu makan. Itu saya makan, tadi kan badan saya nggak segede ini. Sempet tiba-tiba bisa sampai 70 kilo lebih karena saya makan tuh nggak ada ngerasa kenyang, Kak. Sehari berapa kali sempet? Nggak gitu, kadang lapar, bener, intinya lapar. iya bener, nggak ada rasa kenyang. Mama pun baru sebulan nggak lihat ya, Pak. Sah, badan kamu kok gede banget sampai. Jadi memang ini kalau saya lihat ini makin kelihatan lagi ya setelah pembicaraan ini, itu makhluk kayak kera gitu, hitam, bulunya hitam, badannya persis kayak kera tapi dia bertaring, matanya merah, itu yang berjalan-jalan di atas atap rumah. Terlihat sama saya. Habis itu ada siluman nenek-nenek, ada siluman ular, habis itu kayak ada paku yang menancap gitu di sekitar kening. Oh, itu yang sering sakit kepala ya? Katanya sering Terlihat sama saya ya. Habis nonton itu tayangan gitu kita habis aja. itu bawaannya tuh selingan. di rumah tuh kayak saya ngerasakan tuh gelap banget. Iya. Jadi gelap kayak nggak kelihatan apa-apa gitu. Jadi kayak banyak kegelapan Iya. di rumah gitu. Kayak diselimuti kegelapan. Hawa kegelapan gitu di situ. Jadi ke dada juga nggak enak banget gitu kayak Iya, ngap. ngap gitu kayak apa gitu ya. Oke. Jadi ini sama Bang Ima udah langsung ditarik sosoknya. Siapa kamu? Kenapa kamu mengganggu dia? Kamu yang saya lihat tadi ya, yang suka berjalan di atas atap rumah ya, kalau berbulu ya, harus enyah kau hari ini dari rumahnya, dari badannya. Tidak akan, Apa tujuanmu terhadap dirinya? tak akan pergi. Rusak semua, kurusak semua rasa. Saya di rumah tuh kayak terpaksa kayak hampa gimana ya. Pulang ke rumah pun saya juga ya udahlah, udah terlanjur jadi ibu rumah tangga, ya udah mau gimana jalan hidup kayak ya. Tak ada lagi kedamaian, ketenangan, kemesraan dalam rumah tanggamu. Padahal dulu waktu menikah semuanya hangat ya. Suami baik banget, sekarang kayak lihat saya kayak benci, biasa aja gimana. Kayak nggak mandang, kayak nggak dihargain aja gitu. Buat rasamu tak ingin lagi berhubungan bermesraan. Saya sama suami benci, dia juga sama saya juga benci, saling membenci kita. Untuk apa kau lakukan itu? Untuk apa? Untuk menghancurkan itu? Maksudnya itu masalahnya apa gitu loh? Salahnya Cici apa? Masalahnya apa? Itu urusanmu Ya ini urusan kami semua di sini. dengan tuanku. Urusan Cici dengan tuannya. Nah, tuanmu siapa? Dia wanita. Wanita, Ci. Kenapa? Apa pernah sakit hati sama saya? Yang mempunyai dendam.
Apa ciri-cirinya? tak ada Iya, turun. kebahagiaan. Rasanya gitu ya. Iya banget. Jadi kayak kamuflase doang, rumah tangga ya cuma dipandang orang suami istri, tapi ya di rumah kita nggak kayak suami istri, ibu dan anak gitu, kayak saling membenci. Turun coba bicara baik-baik di bawah. Hancur kau, itulah yang Tuhan ku rasakan. Sudah lama ya kayak gini ya. Sudah lama, dendam itu telah lama terpendam bertahun-tahun. Tapi kalau lebih dari 5 tahun apa belum sampai 5 tahun ya? Kalau lebih dari 5 tahun sih nggak ada konflik, tapi memang di dalam 5 tahun memang pernah ada konflik sama orang sih. Majikanmu perempuan, dendam sama Cici. Kenapa mesti dendam? Cici pernah buat salah apa sama dia? Setelah pertikaian itu, Pertikaian. apa yang kau rasakan? Cici pernah ada Iya, konflik memang sama sih ada konflik. Cuma kalau menurut saya 5 tahun itu ya? Dekat sini nggak sampai sih, belum sampai 5 tahun. Aku dekat sini, Bu. Cuma menurut saya pun cuma segitu doang, nggak sampai gimana banget. Saya juga bingung, bukan yang besar banget. Cuma kalau Iya. sampai iya. Apa masalah? Ini keluarga atau bukan ya? Cuman Saya nggak mau nyebut ya, Iya, walaupun saya tahu iya. gitu. Saya sudah Biar dia ngerasa. ngaku Cici sendiri. pasti bisa ngerasain sendiri. Saya sih bisa ngerasa sih. Ya, Ini kan suruh keluarga apa bukan? Yang ganggu kan Bukan. dia, jadi dia biar ngaku sendiri coba. Siapa yang suruh? Dari family atau dari lingkungan kerabat atau teman atau gimana? Iya, hubungan wanita itu apa dengan cicinya? Dia sangat dekat dengan Saya nggak dekat sama dia. Saudara apa teman? harus ada yang terluka. Jangan dong. Saya kan cuma yang salah saya, bukannya keluarga saya. Kalian Maksudmu harus ada yang terluka? ada yang tersakiti, siapapun itu, walaupun dia seorang anak gadis kecil, Jangan dong. Berarti kamu yang ganggu anaknya? harus terluka. Anak Ya, Cici jadi yang aku umur tuh, 10 tahun jadi itu? tuh aku tuh kalau ke anakku itu benci banget. Jadi sampai saya bilang kalau dia salah, meskipun hal sepele pun saya marahin, minta ampun. Saya sampai bilang, mama tuh benci sama kamu, mama tuh benci sama kamu. Ya namanya anak kayak gitu kan setiap hari mentalnya lama-lama jatuh ya kayak gitu. Iya Astagfirullah. makanya saya kebencian. Tega kamu ya, itu anak nggak berdosa loh. Tapi Cici pernah mukul anak itu? Sering. Saya sering di luar kendali sama itu anak. Kalau pukul pun ya Kuat. di luar kendali banget. Kenapa anaknya kamu jadikan korban? Dia salah apa? Kalau emang punya masalah sama ibunya, kasih tahu apa salah ibunya. Ada yang terluka di antara kalian, Sebenarnya targetmu tuh siapa sih? walaupun permasalahan itu hanyalah sepele untuk Iya benar-benar sepele banget. tapi udah nggak orangnya? Saya sih sadar saya memang pernah ada konflik, tapi menurut saya pun bukan yang gimana banget. Ada istilahnya kayak kita disenggol, ya biasalah kita cewek kan di media sosial gitu kan, dari media sosial gitu-gitu. Tersinggung. Iya tersinggung dan kayak aku tuh kayak disenggol kita nggak apa-apa disenggol ya. Kalau kita kan kalau gitu aku tanya kamu kenapa sih gini-gini. Nah, coba apakah kenapa yang sih? itu apa bukan? Jelaskan. Majikan kamu tuh tersinggungnya gara-gara apa? kini tak ada lagi komunikasi di antara kau dan tuanku. Ya memang udah nggak ada. Memang kita kadang saya sudah ya udahlah, udah saling gitu Tapi ya. belum tentu yang di pikiran Cici itu yang dimaksud tuannya. Coba biar jelas, tuan kamu namanya siapa? Biar pasti nih. Silakan kau cari sendiri nama itu. Ciri-cirinya? Tak semudah kau menerima sebuah nama itu. Ya udah kalau nggak mau sebut nama, ciri-cirinya coba. Lebih muda apa lebih tua dari Lisa? Aku akan membuatmu selamanya jantungmu berdebar. Ya, Ci. Ngap, lebih ke ngap. Tak tak
Ya. dan Gitu, Cici. detak Detak jantungnya tuh gak beraturan gitu. Apalagi yang kau buat? dengan ketegangan dalam hatimu. Dia nggak pernah tenang hatinya gitu. Pernah tenang, merasa rendah diri, menutup diri sama, karena saya ngerasa kayak saya marah-marah gitu kan malu ya, jujur kalau secara sadar malu, coba kayak di luar sadar kita marah tanpa kita sadar, jadi saya kayak nutup diri. Oh mungkin orang ngomongin saya di belakang saya, karena saya kan sering ngomel-ngomel gitu kan tanpa kita sadar, orang kita nggak tahu kan seperti apa. Jadi Saya rendah diri, kamu buat hatinya nggak tenang. kayak nggak punya teman. Terus Tak membuat panas cuaca dalam rumahmu, lalu siapa yang buat? tapi kau merasa penuh hawa panas dalam tubuhmu. Itu ulah siapa? Ada teman kamu yang buat? Itulah kami akan menghancurkan kalian Gak bisa. satu dengan yang lainnya. Kita punya Tuhan yang melindungi. Tetapi kami tetap bisa melakukan. Iya, yang kamu lakukan apa saja selain buat jantungnya berdebar nggak beraturan, buat hawa panas. Teman kamu tuh ya buat panas tuh, panas mati. Malam-malam waktu saya mau tidur ada batu di kasur segede gini. Tapi itu besoknya dicari nggak ada. nggak ada, sama suami saya dilempar ke kanopi. Pas saya mau nengok di kanopi itu udah nggak ada. Oh iya, saya lupa, saya pernah sekitar 9:30 malam saya tuh mandi karena yang saya rasain tuh panas. Jadi lagi nonton TV tiba-tiba panas, langsung saya mandi. 9:30 jam 10 malam saya mandi. Terus Sekali waktu. Udah. Itu di rumah yang saya rasain. Padahal kan malam kan Padahal hawanya pakai adem AC. ya. rumah ber-AC pula ya. Aku katakan, aku tak membuat cuaca begitu panas, tetapi aku membuat hawa dalam tubuhmu menjadi panas. Jadi yang panas tuh hawa di tubuh Cici, bukan cuaca. Tapi suamiku juga ngerasain kalau rumah itu panas. Kenapa suaminya juga kamu ganggu? Kamu bilang cuma dia. Karena hancur kalian semua, hancur, Kamu buat apa suaminya? runtuh, bagaikan istanamu akan runtuh, akan hancur. Berarti kamu yang buat suaminya benci lihat istrinya. Ada sosok apa di badan suaminya yang buat dia benci? Padahal tadinya kan romantis loh. Iya. Aku, karena aku adalah kemarahan yang kau lakukan di saat Gak apa-apa Cici. aku tak ada. Kau akan menyesali apa yang kau lakukan. Terus marah-marah sama anaknya? Menyesal. Ya. Luka kan udah ada terlanjur di itu ya, badan ya. Luka Itu di kasihan tuh anak itu kan bisa di hati. berpengaruh ke psikologinya. Perjalanan dia masih panjang loh. badan ya berarti ya. Apa sih masalahnya? Apa yang buat kamu tersinggung? Kata-kata Cici apa? Biar ada introspeksi nanti gitu loh. Karena kami memang membuat kalian saling melukai satu dengan yang lainnya. Satu dengan satu aliran darahmu. Oh sama anak ya, sama anak ya. Iya. Iya. Ya penting saluran darah, penting kena imbas semua dah. Iya, saya kalau pukul ya benar-benar di luar kendali ya. Kalau ke tenaga ibu pun nggak ya? enggak, saya nggak berani. Kalau ibu enggak, ya. Kalau saya pukul anak, kamu ikut campur nggak di badan saya? Soalnya saya tenaganya tuh benar-benar kayak bukan Kayak, tenaga iya, cewek, iya. kenceng banget kayak tenaga laki-laki. Itu Ulah siapa itu? aku adalah Makhluk yang hitam. kemarahan. Makhluk tinggi hitam besar. Terus yang Aku kemarahanmu. iya. Kok segitu marahnya itu loh? Apa masalahnya? Emosimu yang memuncak. Segitu emosinya tuh apa salahnya Cici tuh apa dulu tuh? Ayo cerita. Silakan saja kau tanyakan, karena aku hanya diperintahkan untuk menyakiti, Tapi memang pada saat itu sempat ribut ya. merubah Iya, tapi kan sudah lama udah nggak ada ini lagi. Maksudnya udah ya udahlah masing-masing aja, jangan udah nggak ada komunikasi lagi. Sekarang iya. udah gak ada komunikasi, tapi Iya. saat habis konflik tuh dia sempat ngirim sesuatu. Nah,
yang sudah terlanjur dikirim itu tidak akan pergi sebelum ada yang bisa bersihin gitu, Oh Ci. gitu, jadi efeknya ya. Iya. Oh iya. Walaupun iya. sekarang udah nggak ada komunikasi, mungkin dia pun udah lupa ya. kejadian itu. Bahkan ku buat kau tidak menginginkan hubungan intim dengan Iya. suami. Iya. Saya pun merasa mungkin suami saya juga lihat saya benci. Itu kenapa? Nenek-nenek di badan dia itu siapa? Temenmu? Saya pernah ini loh Kak, ngerasain saya punya organ wanita itu kayak dicabein. Panas gitu? Dicabein, terus Panas. itu 2 kali, terus kayak ditusuk jarum, kayak terasa perih. Pas kita lagi bilas, bersih gitu kan, pipis gitu kan, bilas, itu perih. Terus yang dicabein pernah, padahal saya nggak habis kupas cabai atau gimana. Apa yang kalian lakukan? Karena kami akan merusak semua yang di suatu tempat ada titik kenikmatan. Di situ kami hancurkan. Ya ampun, kok sadis banget sih kamu nih. Emang masalahnya apa Iya, sih? Aku biar bisa gitu ya sama suami aku ya. Agar kau hancur kalian. Jadi mau dibuatnya tuh bisa nggak bisa, tapi ya rumah tangga kayak neraka gitu loh. Iya Ci. benar. Tercerai-berai. Itu yang ular masuk ke rumah itu siapa mu? Itulah teman-teman kami. Banyak kan ya. Banyak ya? Banyak. Banyak orang ya? Emang Banyak ini orang. Cici nanya, komplotanmu berapa makhluk? Apakah semua yang dipantau Panglima itu temanmu semua? Yang ular. Bahkan temanku pun sudah memasuki ke dalam duniamu. Itu yang ular itu. Nyata kan terlihatnya? Iya. Nyata. Oh iya. Penampakannya ya. Itu teman dia itu. Satu komplotan sama dia. Batu pun sama ya. Ya batu itu apa sih? Nggak ngerti aku kenapa bisa jadi Bisa ada batu dari mana ya? Pecahan batu itu bingung loh. Istilahnya kan ini kan nggak ada Itulah bolong ya. dari kami tak ada lagi kehangatan Iya, sejak ada batu saya benci banget gitu saya. tempat tidurmu. Oh, ngeri banget ya. Yang sesungguhnya kalian ingin tidur di antara masing-masing. Sama sekali. Kami merubah semua sifat-sifat Oh, bener tuh. baik kalian. Lidahmu memang tak membuat luka yang tergores, luka yang membuat darah yang bercucuran, tetapi lidah membuat hati yang seperti tercabik-cabik, Iya, berarti dikatakan sih. bagaikan terbelah dengan pedang. Iya, lidahnya tajam gitu. Nah, apa kata-kata yang keluar dari lidahnya Cici nih? Jaga perkataan lidah. Biar- Mulai Ayo. saat ini jangan mencoba-coba kau mencari perlindungan kepada siapapun. Kenapa? Kita minta perlindungan sama Tuhan kok. Jangan kau mencoba-coba untuk melawan kami. Inilah kami. Kau rasakan apa yang sudah kami lakukan terhadap kalian, terhadap rumah tanggamu. Tobat aja lah kamu, tobat. Jangan kau mencoba-coba menggurui kami. Siapa yang Bukan menggurui? menggurui, mengajak diajak tobat. kebaikan. Dan jangan pernah kau mendakwai kami. Duh, diajak kebaikan kok. Udah lah, tobat aja lah, udah tobat. Ayo, ayo. Mau sini tangannya, tobat. Daripada kamu dihancurkan. Tidak. Ayo. Mau. Ini kan kamu sudah puas nih, udah bikin sakit, udah bikin keluarganya panas, gak harmonis, sudah cukup waktu kamu. Lebih baik aku hancur. Oh, Janganlah, masa mau hancur-hancur begitu aja, nggak ada baiknya itu begitu.
harusnya jangan hancur. Kamu jadi makhluk mulia, kamu jadi makhluk baik, hidup kamu bahagia. Kamu jadi bahagia apa nyari hancur di dalam hidup? Karena itu sudah menjadi sumpah kami. Wah, itu sumpah nggak bener. Emang sumpahnya kayak mana, lihat? Masa sumpahnya biar hancur? Kami menghancurkan kaum manusia, Iya. menyesatkan kaum manusia. Terus? Itulah sumpah kami. Ya. Jika kami didakwai, digurui yang seperti kau katakan, lebih baik kami hancur. Saya nggak mau menghancurkan kamu. Cuman saya Justru cuman pengen ngajak mengajak kebaikan. bersaudara sama kamu, bersahabat selaku sesama makhluk Tuhan. Kamu jangan mengganggu lagi. Kamu bertaubat. Itu saja sih sebenarnya. Dan saya tidak menuntut apapun. Kamu tidak rugi, kami juga tidak rugi. Grup karena kita fokus ya. Kan kita juga Bisa melumpuhkan dua sosok ular itu. Ular yang masuk ke rumah itu? Kami akan mengikuti ajaran. Berarti artinya nih mau ngajak adu Taruh. kekuatan dulu. Adu kekuatan, tapi kalau Gitu. kalah? Kau tidak bisa melumpuhkan sosok dua ular itu. Itu ketuanya kali ya? Kami tak akan mengikuti Oke, ajaranmu. oke. Sediakan wadah. Oh ya udah, nanti akan saya ini. Tarik. Ya, ya sudah. Kamu keluar dulu sementara Kamu keluar dulu. ya. Kamu tapi harus tetap konsisten ya dengan Konsisten, dengan komitmen yang sudah kamu sampaikan Kamu ya. keluar dulu. Kalau kalah kamu nyerah. Saya nggak ganggu, kamu keluar dulu. Nanti saya akan Selesaikan. perlihatkan ke kamu. Tetap mengawasimu. Oke, nggak apa-apa. Iya. Tapi Ya ini udah, azan biar keluar dulu. kamu keluar dulu ya. Oke, makasih. Ya, tiba-tiba Iya, tenang. Panglima sudah tarik sosok untuk menggali informasi lebih lanjut. Ayo Cik, sini. Libere cai, Dia ngomong bahasa Sunda. libere cai. Panglima. Kenapa itu? Niki lo banyu, Tuh, bahasa Jawa. banyu, Banyu. Banyu itu air. Iya, dari mana, Kak? banyu. Yo, yo banyu, Kamu dari mana asalnya? banyu hi. Oh, oke banyu. Tangan Ismi keluar air. Kayak banjir ya. Banyu. Rumah ayah. Rumah ayah. Rumah Anyar, rumah baru. Rumah baru, ya. Cici, rumah baru. Enggak, dari 2015. Belum lah, 6 tahun ya? 6 Baru tahun. 6 tahun. Maksud kamu rumah baru itu yang mana? Ni sing saiki kon. Iya, udah 6 tahun itu kamu bilang rumah baru. Yo yo anyar. Oh. Iya. Semenjak di situ kan kau itu merasa Iya, berantem, konflik. Kenapa itu bisa terjadi? ulo irang. Ada ular hitam. Deket Bu, biar masuk kamera. Ulo irang hindi. Dapat. Hindi ular. Mana anakku? Kamu bakar ya, Cik? Mana anakku? Ular hitam itu? Mana anakku? Aku kasih garam. Mati. Dia mati, aku kasih garam. Aku merinding. Mana anakku? Kau baru saja menginjakkan kakimu di rumah itu. Saat itu masih baru-baru. Belum lama kau di rumah itu. Setahun lalu Pak, itu kejadian itu setahun lalu. Berarti sudah 5 tahun dia di situ. 2 kali kau didatangi oleh anak-anak. Ya ngapain gitu kan? Itu kan saya juga nggak bagus kayak gitu, hitam-hitam ular gitu kan mengganggu. Saya matiin lah, saya kasih garam.
Karena nggak wajar. Buat apa saya diemin daripada nanti dia masuk rumah? Dia tidak mengganggumu. Saya nggak tahu. Apa dia menggigitmu? Tapi kan saya Dia tahu. masih bayi. Tapi kan saya nggak tahu. Mana kita tahu kalau dia bayi? Kalau ada niat jahat kita kan nggak tahu. Maaf ya, saya nggak tahu. Dia hanya ingin melindungi anaknya. Batu itulah pelambang dia. Batu yang di kasur. Apa? Rumahmu itu rumah kami juga. Maksudnya kalian ganggu nggak? Kalau misalnya sama-sama ya jangan ganggu. Kami tidak mengganggu. Saya nggak tahu. Tapi kau membunuh. Kau taburkan begitu banyak Saya garam. nggak tahu. Sangat banyak. Emangnya kalau ditaburi garam rasanya apa bagi ular seperti kamu? Dia masih sangat kecil. Maka kau lampiaskan melalui ragamu, menyakiti anakmu, kau dan juga suamimu. Kau dan juga suamimu memusuhi anakmu. Ingat itu. Kau ingat tidak? Kau dan suamimu pun membunuh anakmu. Ingat, kau tidak tahan untuk tidak mengendalikan dirimu. Membunuh. Coba tenangkan dirimu, tenangkan dirimu. Tenangkan dirimu, tenangkan dirimu. Tenangkan dirimu, tenangkan. Tenangkan dirimu. Tenangkan dirimu. Tenangkan dirimu. Itu sudah takdir Tuhan. Itu sudah takdir Tuhan. Karena anakmu terlihat. Harusnya anakmu nggak terlihat. Ini kan alam kami. Harusnya kamu bisa menjaga anakmu supaya jangan masuk alam kami. Tapi Udah kan nggak takdir, begitu. kamu harus terima takdir. Coba duduk baik-baik. Jangan berontak, duduk yang manis. Kita bicara baik-baik. Oke, Cici minta maaf kalau Ya, aku minta maaf, aku nggak tahu. Soalnya kan ular itu kan nggak Pantesan wajar. si cicinya kalau marah anaknya ini Iya, ya. saya nggak tahu. kata-katanya tuh Jadi kayak melampiaskan dendam. Kau baru saja di rumah itu. Belum lama bukan? ya maksudnya dibanding mereka Iya, udah lama saya nggak tahu. Soalnya kan nampak mata, namanya ular kan takutnya menyakiti. Saya nggak tahu, jadi saya taruh garam. Jadi ini preventif saya. Soalnya di kamar sebenarnya. mandi loh kak, ada yang di kamar mandi, satu depan rumah. Gimana nggak takut kan, kita punya anak kecil. Jadi aku nggak tahu. Ini ibu dekat sini. Iya, rumahmu adalah kediaman kami. Jadi mereka lebih lama tinggal di situ. Sangat lama. Maka rumahmu bertembok dingin. Tapi semenjak kematian anakku, semua menjadi api. Jadi panas. Saya doang yang merasa panas. Di tetangga-tetangga rumahnya adem. Rumah saya panas sendiri kayak Ini terjawab sudah nih sekarang. Maaf ya, aku juga turut Maka kau sangat membenci anakmu. Begitupun suamimu sangat membenci anakmu. Iya, saya minta maaf ya. Baru saja dia hadir menetas. Iya. maaf baru ya. masih bayi. Iya, kecil. Jadi ular kecil itu tuh anaknya. Ibu sini jangan jauh-jauh, Bu. Jangan takut, Bu. Dan masuk suaranya. Minta maaf ya, nggak tahu. Jadi kalau ketemu kayak gitu saya harus apa? Saya buang ke got atau gimana? Namanya kita manusia kan kalau lihat gitu. Diusir aja ya. Jika dia tidak mengganggumu, dia tidak menyerangmu. Jadi kalau nggak menyerang mending diusir aja ya. Karena sama-sama makhluk hidup. Iya, saya nggak Tidak boleh saling membunuh. Bahkan seekor semut pun kau tidak berhak membunuhnya. Kami memang menyerupai sebangsa. Maaf ya, nggak tahu anak saya. Ini semua sudah takdir, kamu harus ikhlaskan. Matikah ku? Banyak sekali kau taburkan garam itu. Emang kalau garam disiram ke rasanya apa? Panas ya? Panas gitulah yang kau rasakan. Oh gitu. Saya mohon maaf ya, saya nggak tahu karena saya pikir kan gangguan dari
yang tidak wajar, makanya aku kasih garam. Dan satu pun yang saya temukan di kamar mandi takut melukai anak saya. 2 kali mati semua. Iya, saya taburin garam. Mati Yang satu- juga? Iya, dia kayak ngeluyuk-luyuk gitu. Kau tahu kami memang tidak secepatmu. Tinggal di Kau tempat itu. tahu temanmu. Iya. Dia adalah temanmu yang beda lagi. selalu ingin mencari tahu tentangmu. Ya, teman yang Dia itu tidak. jadi mereka teman Cici itu memang dia buat salah tapi ditunggangi makhluk yang udah marah duluan sama Cici itu. Oh gitu, jadi dimanfaatin ini makhluk. Ada yang nggak suka sama Cici dimanfaatin. Kami bersekongkol bersatu untuk melawanmu. Kamilah yang membisiki dia agar dia membenci. Cari gara-gara iya. Jadi si ular itu ya benci saya gara-gara di Anaknya dibunuh. Dia Dan merasa kau pun akhirnya dibenci oleh teman-temanmu dan juga orang-orang. saya nggak. balik dia lagi. Iya, saya minta maaf. Kalian yang sudah tinggal duluan itu wujudnya apa saja selain ular? Banyak. Yang bawaan tanah itu. Apakah di situ perkampungan kalian atau Iya. Nggak bisa pindah ya. perkampungan kalian itu berarti macam-macam jenis makhluk di situ ya? Ada ular, ada apa lagi? Banyak binatang, tikus. Nah, itulah tanda adanya kami. Tapi kalian mengganggu nggak? Soalnya yang saya alami kan benar-benar ngeganggu. Sebelum kamu pun kami mengganggu. Oh, sebelum Cici tinggal situ itu rumah punya siapa? Enggak, itu baru dibangun. Oh, baru Jadi kan perumahan baru dibangun, tanah kosong. Saya pertama kali tinggal di situ. Ya itu benar. Karena itu tempat kami. Berarti developernya dulu nggak dibersihin dulu sebelum membangun rumah. Tidak, maka aku bilang rumah baru. Saya tidak nyaman memang tinggal di situ. Ada terpintas pengen pindah, nggak tahu, nggak nyaman aja di situ. Maafkan, karena kami hanya kesal. Iya, saya juga Sama-sama salah. minta maaf ya. Jangan Tapi ganggu. temanmu juga jahat terhadap. Iya, kamu jangan mau dong kalau disuruh kan saya kan karena kesalahpahaman Dia kan. tidak menyuruhku, tapi dia dendam dan dia iri terhadapmu. Kenapa? Saya punya apa? Istilahnya saya cuma rumah tangga biasa loh, bukannya pengusaha gimana kan Kak? Untuk apa iri sama saya? Saya habis-habisan banget loh Kak, bener. Dari segi ekonomi, sampai suami saya pun benci sama saya karena saya boros banget. Ekonomi pun habis-habisan bener, Panglima. Kayak uang tuh keluar aja nggak Habis, tahu kemana habis ya. Kecuali saya pengusaha, saya bukan pengusaha, saya ibu rumah tangga biasa yang dikasih Kenapa bisa sampai ke pengaruh ke dibenci ekonomi? banget, dihati banget. Ini Kenapa? beda lagi sosok ini. Bukan ular lagi. Siapa ini? Nama budaya. Ini makhluk yang baik berarti. Ibu, saya ini Bu deketan Bu. Panglima. Iya, salam kembali. Salam. Ada yang mau disampaikan sama Cik Lisa? Mana hati? Di mana hatimu? Mana hatimu? Tunjukkan. Jantungnya deg-deg. Saya capek. Jangan lagi kau mau bunuh diri. Saya capek. Gak boleh bunuh diri. Memangnya pernah terlintas pengen bunuh diri? Karena saya capek. Jangan bilang kamu ingin mati. Karena saya capek. Loh. Hidup saya kenapa seperti ini? Orang lihat saya bahagia. Ya. Tapi di dalam itu cuma saya yang ngerasain. Dari mana kau lahir? Dari ibu. Mana ibumu? Mana mama? Ibu. Mana mama? Pandang mama. Pandang mama. Dekatlah dengan. Sini Bu, masuk Bu, maju Bu. Ini saya mamanya. Pandang wajah. Dari mana kau lahir? Dari rahim Ibu. Ini kau dulu ada di sini. Dan di mana letak anakmu sebelum kau lahirkan? Di mana? Sama. Sama. Di mana? Berapa lama? 9 bulan. Kuat. Sehat. Sehat. Mau menyerah sekarang? Nggak tahu. Saya capek. Lalu mau apa? Mau tuntas saja semuanya. Jangan diganggu terus. Saya juga pengen jadi ibu yang baik. Saya juga pengen jadi anak yang baik. Mau sampai kapan kayak gini? Usia kan makin lama makin bertambah. Kamu baik. Enggak. Saya ngerasa nggak baik. Kamu baik. Enggak. Saya jahat. Kamu jahat. Saya ngerasa saya jahat karena Kenapa kamu bilang kamu jahat? karena saya sudah mukulin anak, sudah marah-marah terus, emosional, tidak bisa ngendalin diri. Saya ngerasa saya jahat. Mana tanganmu yang memukul anakmu? Ini.
Panas banget. Panas. Maaf ya. Lama gue bosan. Wanita harus penuh kasih sayang. Wanita harus lembut. Tapi saya nggak bisa, saya kasar banget, nggak tahu kenapa. Saya sampai bilang saya tuh kayak Harus bisa. Jangan lihat bilang yang nggak bisa, kemarin. harus. Kamu berjalan ke depan, tidak mundur. Sekarang lihatlah ke depan. Mana bibirmu? Tarik. Senyum. Kau cantik bila tersenyum. Lembut. tapi orang benci sama saya, semua benci saya, semua cemooh saya semua ngomongin saya. Apa yang membuat kamu nyaman ketika orang menatapmu? Nggak tahu. Kamu nyaman jika aku memandangmu seperti ini? Enggak. Jika aku menandangmu seperti ini, lakukan itu. Ketenanganmu ada pada senyummu dan juga hatimu. Kau bisa mengendalikan ini semua. Jika tidak terjadi seperti ini, kau tidak kembali kepada kedamaian. Kau yang dulu harus dirubah menjadi wanita yang penuh dengan kasih sayang. Tidak ada kata terlambat, karena bumi masih berputar. Masih ada pagi, masih ada siang, dan masih ada malam. Selama kau masih menghirup udara di bumi ini, kau masih bisa untuk melakukan kebaikan. Jangan pernah menyerah. Alam dan Tuhan tidak melihat keburukanmu, tapi mereka melihat bagaimana kau berusaha menjadi manusia yang lebih baik lagi. Jangan lagi mencoba untuk mengakhiri hidupmu. Semua akan berakhir. Ya karena saya sudah putus asa. Panggilnya apa ya? Dewi ya? Dewi ya, Iya, Dewi. Ibu Bakwan Im ya. Saya ngerasa putus asa karena saya rasa saya sendiri. Tidak. Kau sekarang sudah bersama orang-orang yang sayang denganmu. Lihatlah ibumu mengantarkanmu ke tempat ini agar membawamu dalam damai, agar membawamu dalam kasih sayang. Anakmu adalah malaikatmu. Jangan sakiti malaikat kecilmu. Dialah yang akan menyelamatkan di kemudian hari, karena dialah malaikatmu. Tapi kenapa saya benci sama dia? Karena bukan dirimu. Saya benci banget ke anak saya yang gede, benci. Iya, gimana cara ngatasinnya gitu? Nanti akan diobati oleh Panglima. Mohon bantuannya ya Mak ya. kau pun harus berjuang. Iya, saya capek. Dengan kau melangkahkan kaki ke tempat ini, semua akan baik. Saya capek. Walaupun ada rintangan tadi ya. Tebarkan senyum dimanapun kau berada, Iya. terutama dengan keluargamu. Kebahagiaanmu adalah hati dan pikiranmu. Iya. Jika kau ingin bahagia, bawalah pikiranmu untuk menuju kebahagiaan. Iya. Karena kebahagiaan diciptakan oleh pikiranmu sendiri. Iya. Anakmu adalah malaikatmu. Iya. Dia benci saya nggak dengan semua yang saya lakuin? Tuhan akan menghapus ingatan yang buruk. Karena Tuhan selalu Karena saya takut. bersama sesuatu yang baik. Jika kau ingin melakukan suatu kebaikan, Tuhan tidak akan membiarkan hal yang buruk terus melengkapi hidup malaikat kecilmu. Keburukan akan dihapus oleh kebaikanmu. Upayakan kebaikanmu kepada mereka. Bicaralah yang baik kepada ibumu. Jangan pernah berkata kasar lagi. Mintalah maaf kepada ibu, agar kau menjadi ibu yang baik untuk anak-anak. Maafin aku ya Mak. Contohan sih. Jangan berubah jadi manusia yang lebih baik dan suka ribut-ribut. Maafin aku kalau udah bikin Mama kepikiran terus. Aku juga nggak mau kayak gini Mas. Sebenarnya aku nggak mau. Iya, aku juga nggak mau. Kadang kayak gini aku juga nggak mau kayak gini. Aku juga pengen bahagiain Mama, bahagiain anak-anak tuh pengen. Hati aku tuh pengen. Depannya udah berubah sifat. Harus tahan sabar. Usaplah kepala anakmu dalam doa. Cuma yang baik. Namo Buddhaya. Ciumlah kening. Maafin aku Mak. Peluklah ibu. Maju Cik. Kau akan menjadi ibu yang baik untuk anak-anak.
dibantu biar aku tuh nggak bisa jadi ibu yang baik sama anak yang baik. Mumpung orang tua masih hidup pengen berbakti, cuma kadang kayak gini tuh gimana ya, jadi beban pikiran. Kau akan tenang dalam damai. Kau akan hidup dalam damai. Setelah kau memperbaiki hidupmu, bersihkan dari kotoran-kotoran dan keburukan hati yang jahat dalam jiwamu, maka kau akan menghadapi kehidupan yang damai bersama keluargamu. Keluargamu adalah surga bagimu. Jagalah surgamu, jagalah malaikat kecilmu, jagalah suamimu dengan baik. Suami saya benci sama saya nggak sih sebenarnya? Dia tidak membencimu, tapi dia tidak suka dengan kelakuan kasar yang bukan kau sendiri. Karena kau dikendalikan oleh mereka yang tidak terlihat. Sesungguhnya kau sangat baik. Tapi saya benci. Kau akan diobati. Mintalah bantuan kepada anak. Mohon jangan kau jauh kalau saya tidak ada itu. Teruslah berdoa, karena doa yang akan melindungimu dari sesuatu yang tidak baik dalam hidupmu. Karena doa adalah pengendali jiwamu dari kemarahan, dari kebencian, dan dari sifat-sifat yang buruk. Berdoalah terus. Maju, Cik. Anak muda, tolonglah. Iya, saya bantu. Dia punya niat yang baik. Iya, saya bantu. Meluruskan niat yang baik adalah satu pahala Iya. bagi semua agama. Saling menghargai. Iya. Terima kasih. Iya, terima kasih. Dewi, apakah anaknya perlu dipanggil untuk didoain sama Dewi? Bolehkah aku berjumpa dengan mereka? Boleh, panggil ya. Ntar saya panggil ya. Adiknya sekalian. Dua-duanya. Biar tanya. Ini Jesslyn sama Kalista. Sini deket mama. Ini anak saya yang selalu saya Duduk. benci, Ma. Yang selalu saya Ini maki-maki. yang sering dipukul. Sini Kalista cantik sini. Iya. Sini, Deket Oma. Nah situ. Anak baik, anak cantik, anak mama siapa? Mama Jess, Mama Marisa. Mama Lisa. Mana mamanya? Itu Sayang sama mama? sayang, Saya. Siapa namanya? Jesslyn. Jesslyn. Jesslyn adalah anak mama. Mama adalah wanita yang hebat. Jesslyn tahu perjuangan mama memperjuangkan Jesslyn di muka bumi ini. Jesslyn ada di dalam perut mama. Tahu? Jesslyn diberikan susu sama mama. Dilahirkan oleh mama di dalam perut mama. Mana mama Jesslyn? Maju. Mama ucapkan maaf kepada Jesslyn jika mama suka memarah-marahi Jesslyn. Maafin mama ya, Ceh. Mungkin dia udah dendam sama aku kali ya, udah saking mendarah daging. Jesslyn tidak dendam, Jesslyn sayang sama mama. Maafin mama. Karena itu bukan mama yang suka marah-marah. Ingat, Jess, yang marah-marah itu adalah bukan manusia. Marah-marah itu adalah sesuatu yang tidak terlihat yang membuat selalu marah-marah. Jadi, Jesslyn tidak boleh marah-marah karena Jesslyn itu manusia yang baik. Kalau Jesslyn marah-marah, bentak-bentak mama, berarti Jesslyn adalah bukan Manusia. Jesslyn minta maaf sama mama. Mama maafkan Jesslyn kalau Jesslyn suka bikin mama marah. Ucapkan kata itu ke Mama minta maaf. Iya, maafin mama juga. Mama Cium galak tangan mama. mama. Cium tangan mama nak. Cium Yuk. tangan mama. Yuk sayang. Peluk mamanya. Bilang Jesslyn sayang mama. Jesslyn sayang mama. Bangga dengan mama. Bangga dengan mama. Gak mau kehilangan mama. Nggak mau kehilangan mama. Jesslyn sayang. Mau hidup sama mama. Jesslyn sayang. Saya. Bibi jangan Mau dengan mama. Mamanya. Ayo sayang sini. Pelukan bertiga ya. Ini adalah malaikat kecilmu. Kamu harus menjaga malaikat-malaikatmu. Hormati malaikatmu.
karena dia adalah malaikat kecilmu. Malaikat tidak pantas untuk dibentak. Malaikat hanya pantas untuk dihormati, disayang dan dikasihi. Kalian bisa saling menyayangi. Yeslin, hormati mamamu. Sayangi mamamu karena dia adalah yang melahirkanmu. Tidak boleh melawan orang tua. Ingat itu, Yeslin. Iya. Dan mamamu akan menghormatimu sebagai anak. Jadilah anak yang baik. Pegang kepalanya Jesslyn. Jesslyn tidak boleh marah-marah. Hormati orang yang lebih tua. Ya. Terima kasih. Namun, sayang. Ada pesan untuk adiknya Cik Lisa, namanya Siska. Masa lalumu itu biarkan menjadi masa lalu. Kau harus mengejar. Belum tentu kau samakan dia, orang yang masa lalu itu, yang terbaik untukmu. Masa ini adalah masa yang terbaik untukmu. Karena sesuatu yang baik tergantung dari hati dan pikiranmu sendiri. Lupakan masa lalu. Kau harus mengejar impianmu ke masa depan. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, kalau gitu kita lanjut langsung ke pengobatan Cik Lisa ya. Matanya lihat Panglima, relax sambil baca doa. Masuk sini pusing ya? Oh Iya. Kelayangan. Buka matanya lihat Panglima. Allah. Keluar kalian semua dari badannya. Keluar kalian semua dari badannya. Keluar semua dari badannya. Kuasa-kuasa gelap keluar semua. Ayo buka matanya lihat Semua keluar. Yang berada di dalam darahnya, dalam dagingnya keluar semua. Keluar semua. Keluar semua. Keluar semua. Jangan ada lagi yang di badannya, keluar semua. Sakit. Saya tahu kamu. Keluar. bersembunyi di badan Keluar. Keluar semua. Keluar semua. Keluar yang di perutnya keluar, yang di kepalanya keluar, yang di matanya keluar, yang di lidahnya keluar, keluar semua, keluar. Keluar. Allah.
Alhamdulillah Sobat Mata Langit, ini adalah air yang sudah didoakan oleh Panglima Langit untuk membersihkan tubuh Cik Lisa dari semua energi negatif yang berasal dari rumah maupun kiriman dari orang yang jahat. Mudah-mudahan ini juga bisa sekaligus memagari dan tidak ada gangguan lagi. Ya Sobat Mata Langit, Alhamdulillah Cik Lisa sudah diterapi, sudah mandi air doa. Apa rasanya waktu diterapi? Pas di terapi yang saya rasain kayak dingin, ngap di dada. Pas di itu kayak sepi aja, gelap gitu, Itu dingin. waktu dimandiin. Pas di dalam bak itu sesak sih, lebih ke sesak dadanya. Terus waktu diterapi pakai lada tadi sadar nggak? Teriak apa? Sadar nggak sadar suara teriak itu saya dengar. Tapi nggak bisa ngendaliin. Iya, karena memang sakit banget. Jadi sebenarnya tadi itu apa yang terjadi Panglima? Apa Wah, itu emang banyak makhluknya? macam-macam. Ada nenek, ada wewe gombel, saya lihat itu kayak apa ya? Bercampur lah, semua banyak sekali. Jadi memang ini udah menyatu dan sangat berdarah daging gitu. Memang harus dibersihin. Kalau nggak dibersihin itu efeknya sangat buruk nanti ke depannya gitu. Bikin sakit, bikin Bisa-bisa lama-lama ya stres, bisa jadi ODGJ. Ya, hampir sekarang juga yang dirasa gitu. udah nggak lagi, sudah sehat sekarang ya. Amin, semoga. Jadi sebenarnya Cici tadi kan merasa kesakitan. Sebenarnya yang disiksa oleh Panglima itu bukan Cicinya, tapi makhluk yang di badan Cici. Tapi karena dia bersemayam di badan, Cici pun ngerasa sakit gitu. Tapi sekarang udah enteng kan? Enteng, lebih terang, pandangan juga dilihat juga, orang yang lihat juga katanya lebih enakan, Lebih cantik. masa. Ya lebih pandangan lebih ini juga. Tadi kan kayaknya berasanya bongkok gitu, gimana berat. Ini kayaknya lebih tegak aja Lebih badan. enteng ya, Ci? Iya, perasaannya lebih terang aja. Matanya juga lebih cerah, ngeliatnya juga enak. Kalau Ibu apa Bu kesan-kesannya setelah mendampingi putri tercinta berobat ke Panglima Langit? Harapan ke depannya biar rumah tangganya juga damai, dan suka ribut, biar rezekinya juga lancar, ke anak juga baik-baik, semua baik-baik lah pokoknya. Biar kita juga ngeliatnya kan seneng. Semoga Ibu sekeluarga semua habis ini sehat semuanya ya. Baik Panglima, silakan disampaikan kesimpulan dari perjalanan hari ini. Ya, dalam kehidupan ini tidak ada yang tidak mungkin. Semua hal baik dan buruk bisa terjadi silih berganti. Jadi gangguan-gangguan yang dialami Cici, Lisa itu memang ujian dan cobaan hidup yang artinya harus dilewati. Kita nggak punya pengalaman kalau belum kita mengetahui sesuatu yang mungkin kita harus merasakan dulu. Mungkin kalau kita mendengar cerita orang, apa bener ya, apa enggak ya, seolah-olah kayak cerita ini cerita yang dibuat-buat, cerita yang aneh gitu. Tapi ini fakta gitu. Fakta terjadi di Cik Lisa sendiri. Beliau sendiri nggak bisa mengendalikan makhluk itu yang bersarang di badannya. Jadi makhluk itu ya itu melontarkan kemarahan, melontarkan sumpah serapah, ya karena apa? Karena memang sudah dikendalikan, baik dari ucapan, baik dari perbuatan, itu sudah dikendalikan sama makhluk itu. Karena memang makhluk itu bisa mengendalikan tubuh manusia gitu, sehingga manusia itu bisa berbuat sesuatu yang di luar batas. Padahal manusia itu sendiri pada saat dia tersadar dari hal yang sebenarnya, dia telah menjadi dirinya sendiri, dia merasa menyesal gitu. Kok bisa ya saya melakukan begitu? Kok saya melakukan begitu ya? Jadi sampai berperang batin sebenarnya dengan diri sendiri. Nah, sampai-sampai mungkin manusia itu sendiri juga tidak bisa mengendalikan dirinya gitu. Jadi setan itu terus mengajak ke kesesatan sampai dia membisik-bisikkan di dalam hati dan dalam telinga itu untuk bunuh diri segala macam, siksa anak, sakiti sahabat, sakiti orang tua, segala macam, suami. Jadi dia memang membuat propaganda, membuat huru-hara di dalam kehidupan kita. Jadi memang kita harus banyak-banyak mendekatkan diri kepada Tuhan, minta perlindungan diri kepada Tuhan agar Tuhan melindungi kita dan kita dijauhkan dari makhluk-makhluk itu. Karena kalau kita banyak mendekatkan diri kepada Tuhan, makhluk-makhluk seperti itu tidak kuat untuk bertahan dalam tubuh kita. Karena di dalam tubuh kita punya kekuatan dari Tuhan yang memang melindungi kita, anak kita, orang tua kita, suami kita, istri kita dari semua gangguan-gangguan iblis. Jadi saran saya itu, perbanyaklah mendekatkan diri kepada Tuhan. Baik, semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih untuk semua dukungan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe,
like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Bang Malan. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.